eh, trans- bahwa transisi dari masyarakat dengan sistem energi tinggi karbon menuju rendah karbon tentunya menimbulkan berbagai resiko dan peluang ya. Ada resiko tapi juga ada peluang gitu. Yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh berbagai pihak, tidak hanya pembuat kebijakan, tapi juga sektor-sektor terkait ya, sektor industrinya, juga sektor pendidikannya mungkin ya. Dan tentunya kepada masyarakat dan komunitasnya, termasuk pekerjanya maupun komunitas lokal yang mungkin akan terdampak dari transisi energi ini gitu, atau dari perubahan kepada energi baru terbarukan. Dan tentunya kita tidak ingin transisi ini alih-alih memunculkan shock ya atau disrupsi yang besar, karena kalau kita lihat implikasi-implikasinya tentunya para pakar sudah dapat membayangkan nih, ada terhadap pekerjanya ya, terhadap industri terkaitnya, kemudian masyarakat yang penghidupannya mungkin terlibat erat dengan industri tinggi karbon, itu kemana mereka kemudian harus mencari atau mengalihkan pencahariannya. Dan namun ada juga tentunya kelompok masyarakat yang terdampak positif dari proses transisi ini. Dan Just Transition Framework atau kerangka transisi berkeadilan tentunya dapat menjadi panduan untuk menjalankan peralihan ini. Tapi ada beberapa pertanyaan utama tentunya yang ingin saya tanyakan kepada para panel ya, panel pakar di sini ya. Mungkin yang pertama terkait dengan persoalan fundamental dalam transisi energi. Saya ingin Bu Santi untuk menjawab persoalan ini berdasarkan amatannya yang lama ya Bu ya. Kira-kira ada persoalan struktural atau persoalan kebijakan apa sih yang mendasar gitu, yang sebetulnya kita belum selesai gitu di situ. Itu yang pertama mungkin sebentar Bu. Kemudian yang kedua, mungkin ini bisa dijawab semua juga tentang implikasi transisi energi terhadap sektor existing, baik itu yang high carbon atau fossil fuels maupun yang EBT, baik itu terhadap pekerja, komunitas, konsumen atau supply chains. Kemudian yang ketiga, kerangka dan turunan dari strategi kebijakan energi saat ini dan apa yang perlu dititik beratkan di pemerintahan. Mungkin Bu Retno nanti bisa membantu ya menjawab ini. Kemudian juga tentang kesiapan sektor-sektor terkait, termasuk sektor pendidikan. Tadi kayaknya kita sempat diskusi sedikit ya soal sektor pendidikan. Nah ini sektor pendidikan kita siap nggak sih dengan tantangan ini juga gitu. Betul, itu kira-kira beberapa pertanyaan utama. Mungkin tadi yang pertama karena Bu Santi ini, mohon izin Pak Dodi dan Pak Sarja, eh, saya akan berikan waktunya untuk Bu Santi dulu untuk memberikan paparannya secara singkat. Silakan. Terima kasih Bu Lis, dan mohon maaf jadi saya duluan. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Tadi menanggapi pertanyaan dari Bu Lilis, sebetulnya kalau uh, apa, saya diminta bergabung di sesi ini. Pertanyaannya terkait dengan enabling factors-nya. Saya mau mulai dari situ dulu. Jadi apa sih faktor-faktor pemungkin dari sisi keuangan gitu ya, dan perlibatan masyarakat untuk transisi energi berkeadilan. Jadi memang kalau tadi jangan dibilang saya meniru Pak Budiman Sujatmiko ya, tapi sebetulnya memang kalau secara teori gitu ya, dan juga hal-hal yang kita dapat pelajari dari apa yang sudah terjadi di negara lain itu bisa dicari di internet ya, mudah sekali. Dan sekarang dengan adanya artificial intelligence udah bisa dirangkumkan gitu. Jadi intinya ya faktor pemungkin itu ya kebijakan dan regulasi, finansi dan investasi, teknologi dan dukungan masyarakat, kapasitas ya itu hampir sama di semua negara gitu ya. Nah, eh, ada mungkin bisa lebih spesifik ya, kalau misalnya kebijakan itu ini kan sekarang menjadi penghambat dalam banyak urusan investasi di Indonesia, yang sering dikeluhkan oleh para project developers, pemilik modal gitu. Jadi yang memungkinkan adalah kebijakan dan regulasi itu yang pertama yang memberikan sinyal positif dan kuat. Jadi
Nah, ini sebenarnya di Indonesia sudah bagus karena sudah banyak target dan sebetulnya tingkatnya komitmennya tinggi ya dibandingkan negara lain. Itu hal yang perlu kita syukuri, itu sudah bagus gitu. Nah, tapi kerangka kebijakan itu seringkali tidak stabil. Nah, kita sering mendengar ya, oh kebijakannya berubah-ubah sih. Nah, ini sebetulnya kurang tepat karena kalau berubah tapi mengarah kepada suatu tujuan yang jelas dan memang sudah direncanakan itu tidak apa-apa. Tapi yang sering terjadi itu adalah berubah-ubah. Lalu kemudian regulasinya itu tidak jelas dan tidak transparan. Jadi jelas ini dalam hal apa? Nah, ini yang ingin saya menukik ke dalam pertanyaan tadi. Apa beberapa permasalahan mendasar yang mungkin ya tidak ada tidak atau belum disebutkan di dalam literatur ataupun sumber-sumber yang ada di luar sana ya. Ini adalah hasil dari saya 15 tahun menggeluti bidang ini dalam berbagai posisi. Dari dulu mulai saya berkecimpung sebagai negosiator di UNFCCC mewakili Indonesia. Saya lead negosiator untuk climate finance. Jadi di proses-proses multilateral, saya terlibat di proses-proses bilateral. Saya bekerja di lembaga filantropi. Saya duduk di ruangan pembicaraan tertutup mengenai investasi. Jadi saya sudah mendengarkan berbagai pihak yang terlibat dalam investasi yang terkait dengan transisi energi gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai menurut saya fundamental problem ya, underlying problem yang perlu kita selesaikan. Dan karena ini di ruang dengan akademik ya yang menyangkut IP, saya sangat berharap sebetulnya ke depan itu kita juga mulai melakukan cara pandang atau diskusi yang baru gitu. Jadi dua persoalan. Satu, pertama, literasi kita tentang keuangan dan investasi itu rendah. Nah, yang tadi kita sudah mendengar dari pertama Pak Daniel ya, Pak Daniel bilang bahwa untuk energi, nah ini kan bedanya tadi dengan yang forest ya, pembiayaannya kalau hal-hal yang terkait dengan lahan, kehutanan, pembiayaannya tadi porsinya 70 pemerintah, 30 swasta. Yang energi itu kebalikannya. Nah, disinilah saya melihat masalahnya. Jadi ketika bicara mengenai pendanaan, mengenai investasi yang melibatkan, memerlukan pendanaan swasta, itu masih banyak kegagapan, masih banyak ilmunya masih jauh gitu ya. Di birokrasi, kalau di praktisi keuangan tidak terlalu ya. Lalu di akademisi, peneliti, masyarakat sipil. Jadi dalam 15 tahun itu saya melihat itu belum banyak menunjukkan perubahan. Kalau saya menjadi pengamat di dalam satu ruangan, ini ada menteri eselon 1, 2, ini adalah lembaga keuangan internasional, swasta, multilateral, bilateral atau apapun ya. Saya melihat kesenjangannya cukup besar, di mana di situ seperti dua kelompok bicara dengan bahasa yang berbeda. Jadi dunia keuangan investasi itu mempunyai bahasa yang khusus dan memang banyak teknis dan nggak mudah dimengerti. Tapi logika itu sebenarnya mudah dimengerti. Nah, karena pemerintah terbiasa dengan pola-pola pembiayaan yang sepenuhnya adalah dana publik, jadi ketika mau mengajak swasta itu ada yang missing yang besar, yaitu adalah memahami bagaimana suatu investasi itu bisa dilakukan, bagaimana investor pemilik modal swasta itu mau berminat memberikan investasi. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya logika-logika. Jadi yang saya bilang tadi literasi itu satu logikanya dan kemudian juga cara berpikirnya dan bahasanya gitu. Jadi seringkali kita mendengarkan gini,
Indonesia memiliki indah kaya, memiliki potensi apa namanya sekian persen angin, sekian persen apa solar, sekian persen. Kemudian kita udah punya target sekian persen, sekian persen. Itu tidak cukup ketika bicara dengan investor. Investor perlu data yang lebih untuk membuat mereka bisa menghitung. Karena investasi itu rumusnya cuma satu. Sebetulnya mudah sekali. Ketika apa keuntungan yang diestimasi lebih besar daripada risiko yang diestimasi, itu aja gitu ya. Kalau hitungan itu masuk, cuan gitu loh. Kalau enggak, selama risiko yang diperkirakan itu lebih besar daripada keuntungan, tidak akan bisa masuk dan itu tidak bisa dipaksakan dimanapun negaranya. Logikanya seperti itu. Nah tadi ketika menjelaskan mengenai geothermal, itu sebetulnya sudah lama seperti itu diidentifikasi. Sebetulnya saya kurang setuju juga sudah ada itu apa jalan keluarnya. Jadi kalau soal praktis, soal solusi di dunia keuangan itu semua udah ada. Tapi bagaimana membawa itu memerlukan kebijakan yang dibuat oleh orang yang mengerti bagaimana investasi, logika-logikanya itu satu. Nomor satu, saya ingin cepat aja supaya saya nggak mendominasi. Yang kedua adalah sebetulnya permasalahan mendasar mengenai kita tuh belum selesai mendefinisikan peran negara, peran pemerintah, lembaga keuangan pemerintah dibandingkan dengan peran apa swasta, peran dunia usaha, pemilik modal, investor, masyarakat sipil, masyarakat akar rumput, akademisi. Nah ini belum selesai. Kenapa jadi masalah? Sebelum krisis moneter itu kita melakukan liberalisasi perbankan yang kemudian menjadi salah satu penyebab kita terjerembab dalam krisis. Setelah krisis moneter, respon dari pemerintah adalah ekstrim, pengetatan, perbankan ketat sekali segala macam. Nah, setelah itu ada beberapa kebijakan peraturan, tapi secara fundamental kita tidak pernah merumuskan sebetulnya oke, perannya pemerintah itu di mana sih gitu. Karena saya melihat bahwa eh, ini nggak jelas apakah pemerintah akan selalu menjadi penyedia pembiayaan untuk semuanya atau tidak. Nah, misalnya jadi secara teori secara umumnya suatu begitu berkembang ketika ekonomi masih low income itu public finance yang lebih banyak dipakai. Begitu berkembang ekonominya mulai dibagi dengan private finance dan segala macam. Nah, di kita contohnya belakangan banyak komplain misalnya kok BUMN mendominasi ya dari hulu sampai hilir, dari besar sampai kecil. Tidak ada seperti pembagian yang mana untuk swasta, mana yang untuk usaha kecil menengah. Jadi itu yang menurut saya jadi masalah. Nah ini tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiman. Misalnya saya bukan berarti ini saya mendukung ya. Saya cuman ini ada relevansinya peran masyarakat. Ini karena ujungnya tentang keadilan. Masyarakat selama ini dalam hal energi itu hanya dilihat sebagai konsumen, tapi belum dilihat sebagai produsen. Dan satu lagi, belum dilihat sebagai shareholder, investor. Jadi sebetulnya kayak proyek geothermal itu bisa dibuat kerakyatan. Kalau misalnya ada mau membuat proyek di situ, jadi masyarakat jangan hanya diganti rugi karena tanahnya dipakai. Karena itu tempatnya masyarakat, ya mereka jadi pemilik saham gitu loh. Karena itu sebenarnya tanahnya mereka gitu. Tapi kan model-model seperti itu belum dikembangkan gitu loh. Itu saja. Jadi harus ada reformulasi. Jadi ini menyentuh filsafat ekonomi, filsafat politik, dua hal itu. Satu literasi investasi dan keuangan karena sekarang kita harus ngajak orang private finance yang lebih besar. Yang kedua itu adalah sebenarnya peran pemerintah dibandingkan yang lain yang sebetulnya sekarang uangnya lebih banyak ya, kemampuannya lebih besar, apakah masih harus selalu mendominasi gitu ya. Masyarakat itu juga walaupun uangnya kecil tapi ketika digunakan dengan baik itu bisa punya dampak yang besar. Saya contoh. Jadi bukan hanya investor itu yang besar dan luar negeri itu banyak sekali
pihak-pihak di Indonesia yang bisa menjadi shareholders juga. Maaf kalau panjang, makasih. Close dulu, terima kasih Bu Santi. Saya pikir ini sangat insightful ya. Jadi salah satu enabling factors yang penting itu tentu kebijakan gitu ya menurut Bu Santi. Dan ada dua hal fundamental problems tadi, literasi keuangan yang rendah dan juga kita belum selesai memformulasikan peran-peran dari para stakeholders termasuk pemerintah dan masyarakat secara khusus gitu. Ini menarik, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi. Untuk selanjutnya saya ingin mengundang Prof. Dodi Prayogo. Beliau adalah profesor bidang sosiologi UI. Banyak riset tentang social planning nih ya Pak, dan corporate social responsibility, social impact assessment, dan beberapa, mungkin ini nyambung tadi dengan Bu Santi ya, ketika Bu Santi bilang soal apa masyarakatnya belum dilihat nih perannya gitu. Nah, mungkin dari hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh Pak Dodi, seperti apa sih Pak? Tentunya kita ingin mendengar dari Bapak tentang dampak dari industri-industri energi terhadap masyarakat lokal. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Benar ya, saya kira ini yang paling penting. Saya kira. Buat apa sih kita menghasilkan minyak untuk siapa gitu? Ya. Saya mau kasih data, tolong langsung aja. Ada namanya artikel tentang IMF riots. 14 negara diminta oleh IMF untuk mencabut subsidinya. 14 negara jatuh rejimnya, plus Orde Baru tahun 98. Jadi Orde Baru 98 jatuh rejim setelah BBM naik, kemudian direvisi. Kemudian kita punya program GPS, jaring pengaman sosial. Itu bukan untuk menyelamatkan ekonomi, tapi itu mengatasi riots, keresahan, konflik. Kalau waktu itu nggak disiram uang, saya akan keras, terutama di area perkotaan. Kita punya BLT. Apakah itu untuk mengganti transisi dari kompor minyak ke gas? Kan, meredam keresahan. Jadi komoditas ini adalah komoditas politik dan sosial. Implikasinya luar biasa besar. Ya, satu pangan, kedua ini. Maka hati-hati dengan ini, gitu loh. Ya, saya mau menyampaikan di sini, BLT JPS itu hanya meredam konflik ya, bukan untuk bantuan ekonomi. Ya. Uangnya mungkin dipakai untuk beli rokok, beli beras, atau laptop gitu. Jadi bukan untuk ya, kuota internet ya, pulsa, ya, nggak langsung ke energi. Nah, saya mau bilang bahwa minyak gas, terutama fossil fuel energy, termasuk batu bara, adalah komoditas. Kalau kita beralih ke non-fossil fuel, matahari, air, angin, dan geothermal, itu bukan komoditas. Nggak ada mafianya di sana. Tapi kalau migas, batu bara, itu yang ngatur mafia, Bu. Ekspor kita harus pakai broker, impor pakai broker. Baru sekarang dibikin processing plan-nya. Kenapa nggak dari dulu waktu kita berlimpah? Karena mereka nggak dapat bagian dari itu. Dan kita tidak bisa hilangkan itu sampai sekarang. Jadi itu permainan ekonomi politiknya itu luar biasa. Ini big money gitu loh. Mau nggak negara ambil inisiatif dan punya power untuk mengatur itu. Jadi mekanisme kebijakan sosial untuk produksi dan distribusi energi. Nah, transisi ini tadi bisa memotong si mafia tadi yang biasa main di fossil fuel. Matahari nggak mungkin dijual-jualkan. Distribusinya bisa, tapi produksinya nggak bisa. Geothermal nggak bisa dipindahkan. Angin. Ya. Saya ada bahas 3 rencana tenaga surya. 1 Jawa Barat, 2 Jawa Timur. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Karena kita didikte oleh kita. Sama seperti kereta api kita didikte oleh kendaraan mobil. Sehingga nggak dikembangkan itu gitu loh. Ya, itu background political ekonomi ya gitu. Dan ini konsumsi yang luar biasa dan strategis. Siapa yang bisa menguasai ini? Dan kalau Anda baca John Perkins ya, itu dibom pesawat karena penguasaan minyak, gas dan tambang. Maka diperlukan kebijakan. Ya, saya kasihan juga Bu Karen 2 kasus. Dia masuk ke jaringan yang sudah nggak bisa dia keluar. Kalau Anda mau jadi direktur, Anda harus masuk. Kasihan. Ya, ibu lebih tahu gitu dari saya. Ya kalau lihat ini sih orang baik lah, orang dari ITB gitu ya, sekolahnya benar. Nah yang kedua,
Saya mau bilang kedua, silakan. Apa? Well-being konteks. Adalah kebercukupan. Nah, di sini harus dijaga. Kekurangan bahan bakar, sumber energi akan menimbulkan gejolak antar kelas sosial dan antar geografis. Jadi well-being adalah kebercukupan dalam kapital ini harus dijaga. Maka ada strateginya. Bisa nggak kita main tadi? Kita subsidi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Eropa, Amerika, Australia bisa dicabut BBM. Di sini belum tentu bisa. Kalau kita beli Pertamax 13.000, berapa harga realnya sebelumnya di pasar? Kita harus membayar fraud di sana. Kita bayar siapa? Kalau nggak APBN ya harga jual, kena ke masyarakat. Kasihan supir angkot. Bayar Pertalite dengan harga produksi dan distribusinya fraud. Siapa yang nangkep? Mereka itu. Mereka yang untung. Dan ini mengatur pemilu segala macam. Oke deh. Dananya pasti besar kan? Ya, gede sekali dananya. Makanya nggak akan dilepas ekspor-impor dari nggak ada kemudian itu tadi. Bisa nggak kita pindah tadi? Kalau itu bisa kita nggak perlu lagi beli sumbernya. Sudah ada di sini. Ya. Itu satu keuntungan. Sekarang tinggal distribusinya bagaimana. Oke, terus supaya cepat aja. Saya kira ini bisa dilihat saya ini. Nah, di sini. Anda mau pilih mana? Kiri atau kanan? Kanan market, kiri habis subsidi. Nggak bisa dua-duanya. Tengah-tengah sih bisa. Ya. Lepas pasar hancur. Kayak jalan tol. Saya bilang, dari dulu saya ngomong tahun 90, saya bahas Hamdani. Berikan ownership kepada pemilik lahan untuk jalan tol. Sekarang swasta masuk. Itu monopoli, Bu. Seumur hidup. Ya. Dulu landlord, dia pemilik lahan di situ. Jadi labor. Syukur-syukur jadi labor di situ. Dari landlord menjadi labor. Nggak bisa keluarnya. Oh, kurang dekat. Oke. Maka itu saya kira ini yang harus dikari. Mungkin kita ada cari jalan tengah antara kebijakan. Undang-undang dasar kita sosialis, Bu. Buka semua pasal-pasal itu. Sangat sosialis karena nuansanya. Tapi prakteknya lebih gitu ya. Semua di swastanisasi. Di Kediri dibuat bandara swasta. Jalan tol swasta. Dia lagi. Satu kota punya dia nanti. Begitulah cara hidup. Ya. Kalau ini komoditas strategis ini dikelola dengan cara seperti itu, jangan berharap kita bicara adil. Kita harus bayar itu terus, kasihan. Yang di bawah cuma dikasih BLT aja, supaya nggak ribut. Tapi dia tetap kena itu ya tadi. Oke, terus lagi. Nah, maka itu kalau Anda lihat sini, state, market, and recipient society. Ya. Apa yang diperoleh dari resipien itu sebagai warga negara. Dari state dan dari market. Anda paskan regulasi penuh, ada di state, dulu di kota sampai itu ya, Rebatu. Atau market. Kalau listrik lebih gampang pagunya, kasih kuota pagu 450 watt, Anda bisa nyuri. Tapi kalau BBM terbuka nggak bisa, maka harus pikirkan bagaimana distribusinya. Ya, itu yang harus ini kan. Bahwa harus bantuan ada, iya. Investor boleh masuk silahkan. Tapi yang di bawah dapat merata. Kita beli Pertalite di Papua 18.000, Bu. Udah jauh dari uang susah. Gimana nggak minta merdeka mereka? Ya, secara geografis harus adil dan merata. Pada minta merdeka. Di Kalimantan Timur saya yang punya minyak, mau ngisi bensin susah. Betul. Coba ngomong di Kaltim di ya kira-kira gitu. Ada permainan dalam distribusi juga. Minyak gorengnya jadi lempar keluar. Jadi kalau dilihat sini coba state. Ini political economy dari ini komoditas strategis dan penting sekali. Kalau ada yang bermain di sini hancur. Mau lepaskan semua market investasi asing. Sekarang yang ketiga adalah nikel. Habis tuh Sulawesi dan Papua Barat. Mesti diatur. Kita yang pegang pasar. Support udah 51,2%. Kut, kenapa nggak dari dulu? Ya. Bisa nggak kita? Oke, selanjutnya. Nah, ini implikasi pentingnya saya kira ya. Kebijakan sosial. Ini silakan lanjut. Ini. Untuk energi berkeadilan. Satu, state itu alat utama. Dia yang ngatur. Negara yang kita anggap kapitalis, Inggris,
Amerika, Prancis, Australia. Kebijakannya sosialnya itu sangat sosialis. The Big Five, sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, transport subsidi, housing subsidi, dan sebagainya. Dari mana? Dari pajak. Pengusaha di Prancis menghindari pajak, lari ke Rusia, negara komunis. Kenapa pajaknya sampai 60%, 5%? Kalau Anda di atas $7 per tahun, Anda jamin. Maka negara yang mengatur itu. Jadi kita anggap negara kapitalis justru di sini sangat sosialis. Ya, coba lihat itu. Jangan kebalik. Kita yang katanya Pancasila justru sangat transisi energi dari fosil ke yang lain. Coba kita lihat siapa dapat apa dari itu. Itu aja. Berapa dia harus bayar. Termasuk daerah-daerah remote. Nah, transisi ke geothermal, angin, air, kita punya cadangan kedua terbesar di dunia ya, kalau geothermal ya. Kalau tanah kasura saya kira di daerah tropis gak akan inilah, paling bagus ya. Dan saya udah lihat, di Timur Tengah Selatan tahun 2000 berapa saya ke sana, di rumah-rumah udah dipasang itu. Jadi produksinya memang mereka. Saya ke Pulau Madura, semua pakai genset. Kenapa? Nggak ada listrik sana. Saya ke Natuna, listrik cuma jam 6 sampai jam 12 malam. Gas di Natuna diekspor ke Singapura. Singapura terang benderang, Natuna gelap. Gimana sih? Gimana nggak marah orang Natuna minta merdeka? Gitu bisa ya. Itu yang harus pikirkan. Mestinya listriknya yang dijual ke Singapura, gasnya yang di. Oke, waktunya terbatas. Kemudian tentang distribusinya. Ya. Kalau kita transisi ke non-fuel tadi, ya, itu resiko fraud di dalam sumber energi itu lebih kecil. Nah, sekarang tinggal investasi. Kalau di geothermal itu masih terlalu tinggi. Hitungan teman-teman di FEUI ya, unit cost-nya untuk rumah tangga terlalu tinggi, makanya ke industri. Tapi ke depan saya kira why not? Kita punya resource di situ. Matahari kita nomor 3 ya, akan dibangun. Maka akan semakin banyak. Nah, kalau surya itu bisa di kepulauan, setiap rumah bisa bikin. Untuk kebutuhan dia. Ya, tentunya yang terbatas. Jadi nggak perlu kabel dan segala macam, transmisinya mahal, susah. Kayak Bali itu susah. Nah, saya kira ada dua. Satu adalah kebijakan dan power untuk melakukan itu. Ya, masyarakat udah mulai lihat kok, ini kan dari dulu ya begitu aja gitu loh. Sarang penyamunnya misalnya gitu ya. Bisa nggak kita dobrak itu dengan kebijakan dari, mudah-mudahan lah, saya kira ada pemilu baru, ada perubahan ya. Saya kasihan lihat mikrolet bayar apa namanya BBM, coba lihat penghasilannya berapa Bu? Mikrolet itu, dia harus berapa dia dapat sehari? Habis buat beli bensin. Itu ekspektasi. Negara nggak bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya pemicu aja ya. Prof. Dodi, terima kasih banyak. Ini memang penting ya, jadi dari yang pertama dengan yang kedua sama-sama menekankan peran negara di sini dan juga tentang kebijakannya. Mungkin kita ingin mengundang Pak Sarjia, beliau adalah dosen dan pengajar di Departemen Teknik Elektro dan Informatika UGM dan Center for Energy Studies ya Pak ya. Kita udah bicara tadi masalah dan fundamental issues-nya. Mungkin kita juga ingin bicara soal perencanaan tentang energi di kita ini seperti apa gitu, atau mungkin Pak Sarja ada hal lain yang ingin dipaparkan tentang just energy ini. Silakan Pak Sarja. Oke, makasih Bu Lins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Sangat menarik diskusi mengenai just energy transition ya, kaitannya dengan bagaimana komitmen pemerintah yang progresif sekali ya, atau dari yang kita komitmen sejak 2015 dengan target energi terbarukan yang pada waktu itu mungkin masih target pengurangan emisi juga masih terbatas. Sejak itu ada komitmen menuju 23% di 2025, kemudian 31% di 2050. Kemudian dari sisi pengurangan dengan enhanced NDC ya, ada target-target yang diprogresif.
Nah, tapi kemudian yang saya sepakat sekali dengan Bu Santi, Pak Dodi tadi, bagaimana kemudian ketika kita ingin menuju kepada arah transisi energi yang harapannya kemudian bisa memenuhi ekspektasi terkait pengurangan karbon, kemudian lebih bersih dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain juga kemudian dipastikan ada kemanfaatan yang kemudian dikaitkan dengan keadilan sosial ya. Yang dalam hal ini mungkin kalau di dalam banyak diskursus atau diskusi bagaimana kemudian transisi energi itu tidak hanya kemudian bersihnya energi kemudian lebih green, tetapi juga kemudian ada isu bagaimana masyarakat menikmati tidak hanya sebagai konsumen ya, karena saya sepakat dengan Bu Santi tadi, saat ini mungkin masyarakat itu hanya diposisikan sebagai konsumen, artinya targetnya baru sebatas bagaimana rasio elektrifikasi, bagaimana konsumsi energi per kapita yang kita memang masih sangat rendah gitu ya. Pada saat ini mungkin bukan sangat rendah lah. Posisi kita saat ini mungkin dibandingkan dengan telah negara-negara yang maju sekitar mungkin kalau di listrik 1000 sekian kilowatt hour per kapita, dan itu masih jauh dari target misalnya kalau yang di dalam Ken sebelumnya menuju ke 7500 atau 2500 ya. Nah, isunya adalah tadi bagaimana kemudian memang tidak hanya kemudian transisi itu dalam rangka untuk memenuhi energi yang lebih bersih, tetapi juga kemudian bagaimana masyarakat itu menikmati dari proses transisinya, dari nilai ekonominya misalnya ya. Nah ini yang salah satunya adalah bagaimana isu reducing inequality di dalam proses transisi energi. Nah, reducing inequality ini ya intinya bagaimana kemudian masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai konsumen, karena kalau hanya konsumen energi bisa dibayangkan sebagian besar daripada konsumen kita terkait dengan penggunaan energi itu mungkin tidak untuk produktivitas gitu ya. Listrik lah misalnya, listrik itu sebagian besar untuk konsumtif aja, bukan untuk produksi. Nah, ketika kita hanya ngejar bagaimana meningkatkan tadi konsumsi per kapita, kemudian bersih, nah menuju bersih itu kan ada biaya juga itu kan. Jadi nanti kalau hanya targetnya itu bisa jadi tadi konsumsinya mungkin naik, bersihnya naik, tetapi harga yang harus bayarkan naik dan kelas bawah itu justru menderita karena kemudian menuju green energi itu ada harga yang harus dibayarkan oleh mereka. Kenapa? Karena kemudian tadi kalau kita bicara mengenai support internasional dan sebagainya kan selama ini ada 20 billion dan sebagainya itu kan bukan hibah, bukan kan, tapi kan itu pinjaman kan. Sementara kemampuan pemerintah juga terbatas untuk kemudian berinvestasi itu kan. Nah, artinya kemudian tadi kalau kemudian kita ingin menuju transisi energi jangan kemudian hanya membebani taruhlah dari sisi kenaikan biaya. Ya kalau kemudian ada kenaik biaya, tapi kemudian masyarakat bawah bisa menikmati dalam bentuk keterlibatan sebagai tadi pelaku energi itu akan kemudian bisa meningkatkan tadi mengurangi inequality di level keekonomian. Nah ini kami di Pusat Studi Energi karena kemudian alhamdulillah kami punya resource yang cukup banyak dari si tenaga peneliti. Kita ada 110 dari lintas bidang ya, dari 10 atau 11 fakultas, sehingga ketika kami membahas mengenai isu transisi energi, kami selalu berusaha untuk melihat bagaimana implementasi dari sebuah transisi energi itu kemudian bisa melibatkan semua aspek. Karena tanpa melibatkan semua aspek, kadang-kadang kalau misalnya hanya aspek teknis, secara teknis visible, tapi begitu dilihat aspek ekonomi teknik biasanya gabung jadi satu ya. Tapi begitu dilihat dari aspek sosial atau legal dan sebagainya, banyak kontradiksi, banyak hal yang kemudian belum comply itu kan. Nah, kami kemudian melihat salah satu isu yang sangat penting kaitannya dengan transisi energi adalah bagaimana co-firing, program co-firing. Kenapa program co-firing itu menarik? Karena kenyataannya apa? Kondisi kita itu sekarang adalah 60-70% berbasis coal, batu bara. Kalau kita misalnya mau menuju dekarbonisasi dengan cara mematikan PLTU dalam waktu yang segera sehingga mungkin, konsekuensinya apa? Kosnya akan sangat besar. Kenapa? Banyak PLTU yang belum masanya disuntik mati harus disuntik mati. Apa yang terjadi? Ada kos di sana yang harus dibayarkan kepada apa? Investor atau pemilik PLTU. Nah, kalau kemudian membayar atau mengganti biaya yang sudah dikeluarkan investor itu menjadi tanggungan rakyat sebagai pengguna energi, bebannya akan sangat besar kan. Nah, sehingga kemudian salah satu strategi adalah melalui co-firing. Oke, PLTU tetap bisa jalan,
kemudian kapasitasnya mungkin tidak harus dimatikan segera, dipelihara aja sampai mungkin pada tahap di mana dia saatnya mati ya dimatikan. Tetapi pada saat bersamaan ada konten energi yang lebih bersih yang bisa digunakan, yaitu melalui namanya co-firing atau pencampuran antara biomas dengan batu bara. Nah ini kan kalau dari sisi target pemerintah cukup sangat tinggi ya. Tahun ini mungkin tahun kemarin ya 100 juta biomas harapannya. Tahun ini 2024 sekitar 2 jutaan. Tahun depan di 2025 harapannya 10 juta. Kenapa kemudian co-firing ini menjadi sangat menarik? Karena tadi mekanisme untuk bisa menyediakan biomas dalam skala yang besar itu ternyata tantangannya besar. Dan ada potensi di sana di mana kemudian masyarakat bawah itu bisa menikmati. Kenapa? Karena kemudian kalau kita lihat kita melakukan penelitian mengenai tahun 2018 ya. Sebelum kita bicara mengenai just transition dan sebagainya, waktu itu teman-teman di Pusat Studi Energi UGM lintas disiplin membahas mengenai bagaimana identifikasi kemungkinan co-firing di semua PLTU. Dari sisi tadi potensinya, dari sisi misalnya kesiapan lahan, dari sisi kesiapan teknologi masyarakatnya dan sebagainya. Sehingga kemudian waktu itu kita mendeklarasikan atau mencanakan listrik berbasis kerakyatan dengan pola co-firing itu kan. Nah, kemudian kami banyak, karena apa? Karena hampir di seluruh PLTU itu kan ada potensi biomas di sekitarnya. Dan kemudian ada masyarakat di sekitarnya yang sebenarnya butuh pekerjaan, butuh apa, dan melalui co-firing itu sebenarnya mereka bisa terlibat. Ini berbeda dengan PLTS, apa. Kalau PLTS mungkin begitu dipasang, selesai. Mungkin maintenance, tapi maintenance kan terbatas orangnya. Tapi begitu kita bicara biomas, untuk co-firing, jumlahnya sampai jutaan ton, itu bisa dibayangkan. Masyarakat terlibat sejak proses nanam, kemudian memelihara, kemudian memanen, mengolah, sampai kemudian itu bisa dimanfaatkan di PLTU. Dan itu terjadi setiap hari, pokoknya sampai kemudian itu selesai, misalnya program co-firing itu masyarakat akan terlibat. Nah inilah yang kemudian kami melihat co-firing ini potensi besar untuk kemudian bisa mereduce inequality dan kaitan dengan just energy transisi. Nah kemudian kami terakhir ada kerjasama dengan Ford Foundation untuk melihat framework dalam rangka supaya apa? Untuk memastikan bahwa konsep just energy transition atau energi berkeadilan itu bisa diimplementasikan dalam konsep co-firing itu seperti apa? Tantangannya apa? Karena kami kemudian melihat spesifik di beberapa PLTU, salah satunya di Pelabuhan Ratu, di Labuan, ternyata memang tidak mudah untuk kemudian memastikan masyarakat terlibat di dalam proses penyediaan co-firing atau biomas. Harapannya tadi, ketika kemudian ada potensi, kemudian ada masyarakat yang bisa dilibatkan, mikirnya adalah, oh co-firing dengan mudah bisa mereduce atau meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Tapi ternyata apa? Di sana ada isu aspek kesiapan masyarakat, ada aspek teknis misalnya terkait dengan kualitas biomasanya itu supaya match dengan kebutuhan PLTU, karena PLTU itu memiliki kualitas batu bara dengan kalori tertentu. Kalau biomas dicampur dan kualitasnya jauh dari kualitas batu bara yang ada di sana, malah jadi mesinnya terpengaruh, misalnya jadi derating, mungkin jadi maintenance-nya lebih mahal dan sebagainya. Sehingga kemudian menuju kepada penyediaan itu, tadi isunya adalah, tadi salah satu teknis adalah bagaimana standar yang biomas yang dihasilkan oleh masyarakat, itu kemudian bisa memenuhi standar yang diharapkan. Di sana ada bagaimana nanti pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh semua pihak, apakah itu mungkin terutama pemerintah ya, karena kan ini sebenarnya mandat pemerintah itu kan. Kalau dipandatkan kepada PLN untuk melakukan pemberdayaan, PLN itu kan ya sebagai entitas bisnis. Ketika kemudian ada biaya tambahan, mesti akan dicas juga kepada biaya pokok penyediaan. Biaya pokok penyediaan ujungnya ke siapa? Ke negara atau ke masyarakat. Karena kemudian yang akan bayar adalah masyarakat. Kalau masyarakat mampu, ke negara dalam bentuk subsidi. Nah, inilah yang kemudian memang bagaimana aspek teknis itu kemudian ini. Kemudian aspek kebijakan mungkin ya. Ada isu mengenai masalah harga antara biomas yang dihasilkan dengan harga batu bara. Biomas yang kemudian memenuhi kualifikasi yang disyaratkan itu harganya mahal. Misalnya cangkang sawit, itu harganya kalau diekspor sampai 2 juta per ton.
Kalau untuk PLTU hanya dihargai taruhlah 800 sampai 1 juta. 800.000 sampai 1 juta. Artinya ada gap yang orang akhirnya memilih untuk diekspor saja. Maka perlu ada regulasi pemerintah untuk memastikan bahwa harga itu dikompensasi oleh siapa. Kemudian nanti supaya kemudian PLN sebagai off-taker tidak membebankan itu ke konsumen itu kan. Nah, mungkin ini supaya tadi mekanisme penyediaan batu bara co-firing bisa jalan, harus ada mekanisme mengenai kebijakan regulasi harga juga. Selain tadi ya, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana kemudian isu regulasi yang lain yang memastikan kemudian strategi bisnis PLN kemudian bisa memastikan proses bisa dilakukan. Mungkin itu, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin aplaus buat Prof. Sarjia. Terima kasih, Prof. Jadi kita sudah bicara juga tentang alternatif solusi nih ya dari Prof. Sarjia tentang bagaimana caranya supaya transisi energi ini tidak mendisrupt terlalu besar, tapi ada proses-proses yang tetap transisi itu yang lama dan yang baru gitu ya, dikombinasikan dengan co-firing ini. Mungkin yang terakhir, jadi ini tadi kita udah bicara masalah alternatif solusi. Nah, kebijakan existingnya seperti apa? Kita akan mengundang Bu Retno Gumilang Dewi, beliau Associate Professor di Chemical Engineering Study Program FTI ITB ya, dan juga Kepala dari Center for Research on Energy and Policy ITB. Mungkin apa yang perlu apa yang bisa di-highlight dari kebijakan saat ini dan apa yang dibutuhkan untuk pemerintahan baru, kebijakan seperti apa? Silakan Bu Retno. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sambil ditayangkan, tapi saya nggak akan baca satu persatu. Yang sering bertanya-tanya itu adalah transisi energi. Sebenarnya apa sih transisi energi? Semua orang bicara just transition, energy transition dan seterusnya. Tetapi kita harus ingat bahwa menuju ke sana harus ada perubahan struktural dari sistem energinya. Jadi nggak bisa satu persatu gitu ya. Dan perubahan struktural itu menuju ke yang lebih bersih tentunya. Ada yang menyarankan kalau di internasional phase out dari fosil gitu kan. Tadi juga Pak Prof. Dodi menyampaikan kalau phase out fosil kita punya mining di beberapa wilayah yang hidupnya bergantung pada mining, coal mining dan juga oil mining. Nah kemudian juga kalau itu di phase out semuanya ya berat. Itu sebabnya di dalam kebijakan energi nasional kebetulan Dewan Energi Nasional kan sudah update untuk kebijakan energi nasional dan sekarang dalam proses untuk finalisasi. Kebetulan ITB ikut berkecimpung di situ untuk menyiapkan roadmap dari NZI 2060 ini dan juga dibantu oleh bahasa hukumnya dari UGM kalau nggak salah ya, dan menyiapkan RPP-nya. Dan sebelum pemerintahan berakhir mungkin ya yang sekarang. Dan yang perlu kita ingat di dalam update itu adalah bahwa penyediaan energi yang sekarang itu berbeda dengan kan waktu itu dibangun tahun 2014 apa ya kalau nggak salah. Dan udah hampir 10 tahun yang lalu. Dan perubahan itu adalah yang pertama ada perubahan-perubahan internasional di mana kita harus mempertimbangkan Paris Agreement di mana Indonesia juga sudah ratifikasi dan kita nggak bisa mau mundur lagi NZI-nya di 2070 2080 itu udah nggak bisa. Jadi itu namanya backsliding dan kita nggak mungkin backsliding karena udah komitmen dan seluruh dunia menyatakan kalau bisa sooner daripada 2060 untuk di net zero emission 2050 kalau kita mengikuti apa yang kompatibel dengan Paris Agreement, artinya menjaga 1.5 degree. Nah untuk itu juga dipertimbangkan lagi yang kedua, Indonesia itu penduduknya besar, jadi kalau ekonominya naik sedikit ya energinya naik juga gitu. Nah untuk menuju ekonomi Indonesia maju yang dicanangkan oleh Bappenas, kalau itu tercapai di 2045, artinya kebutuhan energi makin besar juga. Meskipun di dalam Ken juga penyediaan energi ditujukan adalah untuk tadi keadilan seluruh bangsa Indonesia punya energi. Kalau yang di kota bersih, yang di desa juga bersih juga. Nah itu adil di situ dengan harga yang affordable tentunya. Nah kemudian ternyata yang disuplai bukan hanya masyarakat yang naik ekonominya, tetapi juga masyarakat yang modern. Jadi kita modern society akan ke sana. Kita bicaranya 2060 bukan sekarang lah gitu ya. Di 2060 itu ciri khasnya apa? Pindah ke listrik. Berarti demand listrik makin tinggi. Tadi juga Pak Dodi sampaikan kalau dikasih PLT belinya pulsa handphone, artinya punya handphone meskipun nggak punya gitu. Jadi meskipun orang miskin nggak miskin amat lah gitu ya, jadi masih bisa beli handphone yang butuh listrik. Jadi
tanda-tandanya adalah pindah ke listrik. Di dalam konsep dekarbonisasi, deep dekarbonisasi memang move to heavily to listrik itu memang besar. Kenapa? Karena pengendaliannya cukup di satu pusatnya, yaitu di supply-nya, yaitu di power-nya. Tetapi nggak semua bisa pindah ke listrik. Sebagai contoh, industri adalah salah satu sektor yang hard to decarbonize. Karena kebutuhannya adalah dia butuh listrik, dia butuh steam. Kalau disuplai dari PLN, steamnya juga membangkitkan sendiri, jadi makin nggak efisien. Jadi sebetulnya industri itu sudah cukup efisien. Sehingga tadi kalau kita lihat untuk mengejar yang 2045 dan kita keluar dari middle income trap, ya satu-satunya rely ke manufaktur. Jadi kemarin kami juga pastikan lagi ke Bappenas dengan target yang sangat tinggi pertumbuhan ekonomi, mau dikejar dari mana? Servis nggak mungkin, sekarang tuh servis itu seolah-olah besar kontribusinya, tetapi ternyata pariwisata hanya 12%. Ya, jadi lebih banyak itu di konsumsi. Itu sebabnya naiknya ya sekitar 5% aja itu konsumsi, betul ya Pak ya. Jadi saya bukan ekonom tapi cukup belajar dari banyak hal untuk memastikan demand energi itu seperti apa. Nah, kemudian masyarakat yang muda sekarang, generasi muda sekarang sudah mulai berpikir efisien dan clean. Artinya back to school itu juga menyenangkan, lari itu adalah hobi baru, jalan kaki ke kampus seperti saya zaman tahun 80-an itu juga jalan kaki ke kampus gitu, itu mulai ada lagi. Dan jadi modern society itu saya bayangkan lebih ke sana, efisien, lebih environmentally friendly dan sebagainya. Dan itulah yang harus dipenuhi oleh negara untuk menyediakan energi, karena energi itu kan wajib dipenuhi oleh negara. Dan seperti apa nanti arahnya? Yang pertama adalah ya harus zero emission, dan di dalam Ken sendiri bahwa sektor power memang sudah mentargetkan adalah zero emission, bukan net zero. Tetapi untuk sektor energi secara keseluruhan itu net zero-nya di 2060, di mana tahun 2060 nanti remaining emission itu sekitar 129, dengan harapan sisa itu yang akan diabsorb oleh holu. Nah itu bisa apa enggak tahu. Volunya menyerap atau enggak, tetapi di konteks itu iya. Kemudian mengejar ke sana ada midterm-nya. Midterm-nya itu adalah enhanced NDC, di mana tahun 2030 itu bisa turun reduksi dibandingkan baseline-nya itu 31,8% ya sekarang dengan effort di dalam negeri, jadi artinya unconditional. Apa yang berperan di situ yaitu mengurangi emisi terbesar. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Satya bahwa ya nggak bisa kita harus phase out coal, yang ada adalah phasing down. Kenapa? Karena perlahan turun tetapi tidak really phase out. Yang penting adalah kita komitmen bahwa net zero emission tercapai di 2060 or sooner. Kalau ada support dari internasional ya kita bisa lebih sooner. Dan pembiayaannya juga tadi kalau sampai dengan 2030 adalah mengikuti apa yang sudah ada di dalam perencanaan di ESDM. Jadi tidak lebih muluk-muluk dibandingkan yang ada di SDM. Nah, kemudian di 2060-nya itu yang menjadi berat, yaitu merubah yang peak emission yang kalau kita biarkan saja itu mungkin 2060 itu tinggi sekali. Kalau nanti peaknya turun di 2045, idealnya itu di 2045, maka kita nggak bisa untuk jump dari 2045 ke 2060 itu menjadi net zero. Yang bisa kita lakukan adalah di peaknya adalah kalau sektor energi 2035, kalau ada support yang JETP tadi menggeser ke 2030. Nah itu PR beratnya adalah bagaimana phasing down dari coal di sektor power, kemudian di sektor transportasi bagaimana mengenalkan yang sedikit fosilnya, dan kemudian sektor industri mengurangi demand industri terhadap fosil, tetapi tidak 100% fosilnya hilang. Artinya remaining fosil yang masih ada di industri, di power, itu akan dikurangi dengan melengkapinya dengan CCS maupun CCUS. Meskipun mendapat kritik bahwa CCS, CCUS itu nggak murah. Kesiapannya bagaimana? Sudah mulai dilakukan, artinya kerjasama dengan Pertamina, di mana Center of Excellence untuk CCS, CCUS kan sudah ada sebetulnya. Dan di TB ada, di Lemigas ada, kalau nggak salah di Menko Marves juga ada, tapi mungkin yang ada labnya adalah di Lemigas dan di TB. Dan kami juga sudah mulai uji coba juga, meskipun fail, dari 1 kali fail memang hilang 1 juta US dollar. Dan itu terjadi pada saat di Gundih. Jadi Gundih itu kesalahan dari, bukan kesalahan, jadi fieldnya tidak bisa menerima CO2-nya. Jadi analisis itu yang pindah lagi ke tempat lain itu seperti itu. Kenapa mahal ya itu hal seperti itulah yang terjadi. Tetapi itu learning dan itu harus dibayar, dan itu tidak perlu dibayar oleh Indonesia. Yang membiayai adalah CCS global. Jadi
Itu yang menghindari untuk pembiayaan tadi. Nah, kemudian arah lagi yaitu akan menuju ke EV, kita nggak bisa nolak juga. Kendaraan EV akan masuk dan orang merasa nyaman kalau pakai listrik lebih murah ternyata daripada kalau kita beli BBM. Dan itu bisa sampai 1/3 sampai 1/4-nya tersisa. Jadi kita bisa 60-70% saving kalau kita pindah ke listrik. Tapi mobilnya masih mahal tentunya. Nah, hal seperti itulah yang di sini juga saya sampaikan bagaimana move away tadi, bukan move away tetapi nggak really betul-betul mengurangi fosil dengan move away dari fosilnya, tetapi melengkapinya dengan teknologi yang ada. Nah, kebijakan arahnya ya tadi menuju ke green, kemudian bagaimana green itu bisa diciptakan. Tadi kalau misalkan di sektor power, fixing down itu adalah kita bilangnya repowering. Repowering itu salah satunya adalah co-firing dengan biomass, co-firing dengan hidrogen nanti ke depannya, dan co-firing dengan amonia, green amonia, dan green hidrogen. Nah, masa depan green hidrogen dan green amonia juga orang bertanya-tanya. Tadi Pak Dudi menyampaikan, kita punya resource, tapi di bawah-bawah nggak bisa. Sebagai contoh, hydro di Papua, Membrano kan, kemudian di Kalimantan, dan seterusnya nggak bisa dibawa. Tetapi kita bisa membawanya dalam bentuk hidrogen. Karena kalau pakai listrik, kabelnya panjang dan sepanjang kabel itu kita tidak punya konsumen, jadi mahal kan. Jadi dirubahlah ke hidrogen menjadi green hidrogen, kemudian membawanya tidak dalam bentuk gas karena kalau bawa gas kurang dense, maka kita rubahnya menjadi amonia. Itulah masa depan teknologi. Bagi kami di perguruan tinggi, masa depan teknologi itu adalah area tambahan bekerja di R&D. Jadi jangan lagi kita cuma beli aja, kemudian kita jadi pesuruh operator masang gitu terus mengoperasikan, tidak seperti itu, tetapi menambah ruang kerja di level bukan operator tapi juga di lembaga riset dan development. Mestinya teman-teman dari BRIN lebih senang ya kalau seperti itu. Dan tetapi kita juga tidak terlepas bahwa nuklir juga akan masuk. Kenapa? Karena tadi demand kita itu tinggi. Jadi kita bukan seperti negara Jerman yang kecil, penduduknya sedikit, yang ekonominya udah mapan, kalau naik sedikit ya nggak apa-apa, kalau kita kan pengennya naiknya banyak. Jadi demand juga lebih tinggi. Jadi itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, arah kebijakan ke sana yang tentunya implikasinya juga ke employment dan juga nanti persiapan dari lembaga riset, lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya kita mampu untuk menjadi pengembang atau inovasi dari teknologi-teknologi yang dibutuhkan di masa depan. Jadi itu saya rasa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Retno. Ini kita belajar banyak ya dari 4 pakar ini. Terima kasih. Jadi sebetulnya sudah ada nih ya roadmap-nya. Oh, Bu Santi, ya silahkan. Terima kasih banyak. Mungkin nanti diskusinya mungkin nanti kita bisa via WhatsApp ya. Kita kalau ada pertanyaan. Oh, boleh? Ada satu pertanyaan untuk Bu Santi saja. Nama Pak, nama dan lembaganya dari mana, silahkan. Bu Santi ya. Terima kasih Bu Santi. Saya Cahyo Kartiko. Saya memegang kepentingan koperasi. Saya dari koperasi ITB 76 ya. Concern saya itu memang RUU perkoperasian. Tapi pertanyaan saya ke Bu Santi kan concern kepada krisis moneter 98. Bayangin, itu adalah krisis moneter di mana langsung segera ada pintu G20 dengan dimaksudkan untuk recovery. Ya. Jadi program recovery program G20 kemarin yang di Bali itu temanya udah bagus. Kooperatif apa namanya? Together. Ya, intinya kooperatif recovery ya. Cuma undang-undang operasinya Indonesia kemana? RUU operasinya mana? Saya ingin minta tolong, Bok. BRIN itu mengangkatlah karena itu sangat sosial itu sangat penting. Ya. Kita ngomong apa-apa kalau sosial nggak optimal mau ngapain? Baik, ya. baik. Mungkin pertanyaannya Pak langsung saja biar Bu Santi segera. Itu gimana caranya G20 diangkat lagi karena programnya bagus. Terima kasih, Pak Cahyo. Ya, mohon maaf ya, jadi saya minta dispesialkan. Jadi saya ada wawancara calon tim di kantor, jadi memang nggak boleh telat.
Mohon maaf, ya, saya mau menjawab mungkin ini ya Pak terkait dengan kooperasinya. Saya ya, tapi yang G20-nya terkait yang programnya, karena program G20 banyak ya Pak ya. Jadi saya kan dia ada stabilitas ekonomi makronya, ada sustainable finance, ada banyak ya. Saya ingin mengaitkan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Sebetulnya sangat relevan dengan poin kedua yang tadi saya bilang, peran negara dibandingkan dengan aktor lain. Sebetulnya termasuk dalam hal ini masyarakat itu kan ada dunia usaha, ada kooperasi. Tadi sudah Profesor Dodi bilang mengenai apa namanya nilai-nilai sosialisme gitu kan. Sebenarnya itu kan kooperasi itu mengandung value yang tinggi di situ. Sering disebut-sebut apa sokoguru perekonomian, tapi baru di slogan komitmennya itu tidak ajak gitu ya. Ada undang-undangnya, tapi terus kemudian memang dukungan untuk perkembangan kooperasi yang sehat itu tidak terjadi. Saya sudah lama sebetulnya mencari peluang untuk meningkatkan peran kooperasi dalam pengembangan energi terbarukan terutama solar PV. Karena di Amerika Serikat yang ekonomi liberal saja itu peran koperasi untuk solar PV di tingkat komunitas itu sangat tinggi gitu. Jadi saya maksudnya ini makanya mesti dikaitkan lagi ke arah bagaimana kita mau membangun ekonomi itu seperti apa sih gitu loh. Jadi di sini banyak peneliti, banyak akademisi, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kritis dari sisi itu ketika bicara mengenai investasi keuangan seperti itu. Itu saja. Baik, Terima kasih sekali terima lagi kasih Bu atas Santi. undangannya. Mungkin Ya, kita undang untuk memberikan ya. aplaus untuk Bu Terima Santi kasih. dan terima kasih. Semoga lancar di perjalanan ya Bu Santi. Ibu boleh pemberian plakat Oh. lebih dahulu, iya, karena Ibu Maaf, ini karena Susantinya Bu Santinya. mau Silakan sambil- dipandu oleh boleh MC saja. Oke, sekalian semuanya. Sekalian semuanya iya, kita biar beri bisa foto plakat bersama. dulu. Kita Setelah ini panggil kita diskusi. Dr. Sony Mumbunan dari CCSF dan Ibu Prof. Ani Sulaswati dari IP. Mohon berkenan memberikan plakat. Oke, ya, oke. Dari panitia boleh, ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Lagi. Ya, boleh tepuk tangannya. Sekalian kata spesial ya, spesial request. Ibu harus jadi Pulang terlebih dahulu. Boleh lagi, panitia? Lagi. Ya, lagi. Silakan, Prof. Ani. Makasih ya Pak. Ya, dan terakhir untuk Ibu Moderator, Ibu Lilis. Iya. Tapi tugasnya belum selesai kan ya Bu? Iya. Habis. Bapak Ibu boleh difoto bersama terlebih dahulu dengan memperlihatkan plakatnya. Iya. Oke, silakan. Ya, satu. Ya, silakan panitia. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ani, terima kasih Pak Sony. Ibu Susanti, terima kasih. Silakan Ibu Lilis meneruskan kembali. Baik, terima kasih. Semoga belum pada lupa nih ya yang mau bertanya. Ya kita buka sesi diskusi karena tadi juga kita mulai terlambat. Kita ada 10 menit ya untuk diskusi. Saya buka Pak Cahyo. Yang lain dulu ya Pak, Bapak yang kedua ya. Yang lain boleh? Ya, Masnya yang
satu silahkan. Satu lagi, ya Masnya lagi dan mungkin nanti Pak Cahyo ya yang ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Sadid Arifin dari World Resources Institute. Sedikit lebih keras, Mas Arifin. Ya, saya Sadid Arifin, perwakilan dari WRI Indonesia. Ingin bertanya terkait tadi adalah cara untuk transisi secara perlahan itu melalui co-firing seperti yang dikatakan oleh Prof. Sarijaya tadi. Karena menurut saya memang hal ini tepat dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang begitu tinggi, stranded asset, kemudian mencegah harga yang terlalu tinggi. Namun kalau dilihat daripada aspek energi trilema, kena di energi affordability, artinya harga dari energi itu tinggi. Dan apakah sebaiknya pemerintah perlu masuk di sini dengan cara memberikan subsidi untuk mencapai target pengurangan emisinya, ataupun mungkin bisa dialihkan ke peran swasta, mungkin bisa masuk di sini. Nah, saya ingin bertanya tentang hal itu, manakah yang terbaik, Pak, antara dua itu? Apakah harus memberikan subsidi untuk masyarakat untuk mencapai pengurangan emisi dan just transition tadi, ataukah swasta masuk di sana untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan co-firing seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab saya Pak Sarjia dengan Pak Dodi juga ya. Ya, ke Pak Sarjia. Tapi kayaknya Pak Dodi juga bisa jawab. Silakan Masnya yang di belakang. Pak Cahyo ketiga ya Pak. Selamat siang moderator, para pembicara dan partisipan semua partisipan yang hadir di sini yang saya hormati. Nama saya Stephen Montesquieu, saya adalah mahasiswa hubungan internasional yang berfokus pada transisi energi. Saya ingin bertanya kepada Prof. Dodi. Tadi Prof. Dodi sudah menyampaikan transisi yang berkeadilan. Sebetulnya tadi dua kata dalam judul tersebut itu sebetulnya turunan dari konsep keadilan iklim, climate justice gitu. Tapi Prof, yang saya mau tanyakan adalah apakah transisi energi Indonesia itu sudah berkeadilan gitu? Kalau saya sendiri melihat, pendapat saya adalah transisi energi di Indonesia itu belum mengutamakan pengarus utamaan GETSI atau ya gender equality, disability and social inclusion itu belum ada gitu. Menurut Prof bagaimana satu? Kedua, apa sih indikator tetap gitu ketika transisi energi tersebut itu sudah nyatakan berkeadilan gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Tadi maaf namanya siapa lupa? Stephen Mas Montesquieu. Stephen, ya. Mungkin tadi juga bisa dijawab oleh Bu Retno juga ya, transisi energi yang berkeadilan itu nanti ya ininya apa. Yang terakhir silakan Pak Cahyo. Terima kasih. Ini penting ya, karena kita akan menghadapi era apa ya? Era mungkin era orde terbarukan mungkin ya. Jadi tadi dalam acara pembukaan itu jelas ya, Profesor Daniel itu menjelaskan energi mix. Kalau dilihat benar energi mix itu baru fuel mix. Benar, kaget saya untuk PR saya sendiri. Kemudian saya melihat presentasi pertama itu Pak Menteri. Udah garis bawahi pentingnya undang-undang energi. Tapi selanjutnya ya. Kemudian kedua berarti ngangkat koperasi. Iya. Udah keluar isu koperasi, apa bukan isu ya? Tiba-tiba ada koperasi gitu ya. Saya senang. Kemudian yang saya sayangkan yang ketiga itu padahal dia itu saya tahu dia itu insinyur ya. Tapi kenapa keluarnya supply and demand terus? Tapi syukurnya moderator pinter. Dia sebut, kita punya PR banyak namanya definisi transisi energi. Ya. Artinya dengan disimpulkan di sini,
saya ingin melaporkan kemarin Forum Guru Besar ITB berhasil mengangkat, mempertanyakan Indonesia emas itu apa. Satu. Kemudian berhasil mengangkat definisi Undang-Undang Energi yang tahun 2007, kenapa belum ditegakkan sehingga planning proses berantakan. Oh, berarti pertanyaan ke Bu Retno nih ya Pak ya. Berarti pertanyaannya, kalau pertanyaannya ke Ibu Retno, saya akan mengatakan alangkah bagusnya research and development jadi real market. Research and development bukan riset aja ya. Kalau riset aja sih capek. Tapi research and development mungkin BRIN harus kerjasama sama Bappenas mungkin. Sudah Pak. Ya, research and development-nya harus dibuka paketnya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Saya mungkin nggak ada pertanyaan, tapi Ya, review aja. terima kasih. kasih banyak Pak Cahyo. Silakan Pak Dodi atau Pak Sarja dulu, silakan. Atau Bu Retno dulu, silakan. Yang mic-nya paling dekat. Nggak ada pertanyaan. Tapi menarik tadi menanyakan kembali energi yang berkeadilan itu seperti apa. Tadi saya sudah tekankan sebetulnya di dalam proyeksi masa depan Indonesia di 2060 itu, yang namanya berkeadilan itu ya tentunya kalau di kota dapat listrik bersih energinya, ya di desa pun juga sama. Kalau yang kemarin-kemarin kan nggak, di kota disuruh pakai listrik, di desa suruh pakai briket batu bara. Dan akhirnya itu yang ditentang oleh Pak Emil Salim. Kenapa? Karena emisinya itu menyebabkan kesehatan juga ya, mengganggu kesehatan. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu ditekankan. Dan yang kedua, affordable price. Jadi kalau nggak afford ya nggak bisa diterima, segala pihak nggak bisa beli kemampuannya. Dan disitulah nanti peranan, tadi ada pertanyaan juga, apakah perlu insentif atau subsidi atau enggak. Kalau subsidi udah nggak boleh lagi, jadi kita nggak boleh kembali lagi subsidi. Yang ada adalah, yang saya sarankan ada insentif dan disinsentif. Insentif untuk clean energy, disinsentif untuk yang bukan clean. Artinya yang bukan clean kan maksudnya tax, pajak. Insentifnya banyak. Kalau untuk industri bisa melalui yang tangible maupun yang intangible ya tentunya. Yang tangible ya bisa langsung tadi ada award. Jadi kalau beri yang insentif untuk clean ya lebih murah. Kenapa? Karena itu yang akan dipasarkan juga nanti oleh si perusahaan. Perusahaan itu jadi punya public image, punya carbon footprint yang lebih rendah. Nah, itu yang dikejar ke sana. Dan kemudian siapa lagi yang memberi insentif? Carbon market bisa. Dan kemudian support internasional juga masih dibuka di dalam konsep Paris Agreement kita. Di NDC kan ada yang unconditional dan conditional. Yang conditional itulah yang kita kejar juga untuk mendapatkan support really. Dan yang terakhir mungkin ya tadi carbon market juga bisa masuk, offset juga bisa masuk, itu untuk menuju tadi affordable price di sektor energi. Dan tadi Pak komennya ya memang bagus sekali. Jadi undang-undang EBT sebenarnya ada, tetapi saya juga bertanya juga udah ada undang-undang energi, tambahin lagi undang-undang EBT, undang-undangnya nggak jalan gitu ya Pak ya. Tapi itu yang PR kami juga sebagai akademisi tentunya melihat tidak menentang undang-undangnya, tetapi lebih menyiapkan apa yang kita bisa siapkan, termasuk dengan BRIN, yaitu di R&D-nya yang betul-betul implementatif dan sudah jalan. Sebenarnya sebagai contoh, katalis untuk produksi BBM yang biofuel kan sudah jalan, kerjasama dengan Pertamina-nya jalan, dan itu akan menjadi target di 2060 untuk mengurangi konsumsi solar. Tetapi kita juga nggak boleh lupa, kalau kita sekarang udah warning bahwa tidak boleh ada fosil, dan di sektor transportasi nggak ada fosil, investasi refinery kita nggak jadi tahun 2027, yaitu yang di Tuban TPPI dan WRPP itu akan batal. Kemudian green fuel yaitu di Euro 4, Euro 5 itu juga yang sudah dicanangkan juga bisa batal, dan itu akan akibatnya ya mesti Pak Dodi lebih tahu keekonomiannya seperti apa kalau investasi yang sudah direncanakan itu menjadi batal, dan investor juga takut. Nah itu sebabnya perlu roadmap yang artinya dipercayai dan bisa dipegang oleh investor, bahwa Indonesia itu mau bikin biofuel, Indonesia mau bikin green hydrogen, itu ada roadmapnya dan itu yang dipegang. Roadmapnya ada di BRIN, ya green hydrogen, tetapi apakah udah ada undang-undangnya bahwa itu nggak boleh batal? Ada nuklir di BRIN juga roadmapnya, tetapi ada nggak undang-undangnya menyatakan bahwa itu juga nggak boleh batal gitu? Mungkin lebih ke sana, lebih atau regulasinya lah gitu ya, untuk mengatur bahwa itu akan implementatif. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Retno. Langsung saja ya oleh Pak Sarja, silakan. Terima kasih. Mungkin
pertanyaan yang ke saya mungkin dari Mas Arifin ya terkait dengan peran swasta ya. Jadi mungkin ceritanya kalau kita bicara kondisi existing terkait dengan program co-firing ya, karena saat ini kan co-firing sudah jalan di mungkin 2022 kemarin mungkin di 32 PLTU ya, dan dengan level penetrasi biomas co-firing yang berbeda-beda. Nah, yang selama ini jalan dari beberapa lokasi atau sementara 2 lokasi yang kita survei di PLTU Pelabuhan Ratu dan Labuan itu, siapa yang kemudian bisa berperan di sana untuk kemudian mensupport co-firing. Masyarakat tadi, kan masyarakat itu kan ketika kemudian ada potensi bisnis, tetapi kemudian ketika tidak ada upaya pemberdayaan, sulit bagi mereka untuk terlibat. Sehingga yang kemudian yang bisa ngambil peran siapa? Akhirnya adalah mungkin swasta. Saat ini akhirnya yang bisa mensupport itu memang justru swasta, karena kemudian mereka punya fleksibilitas untuk kemudian melakukan tadi mungkin pengusahaan. Kalau co-firing berbasis biomas yang hutan tanaman energi ya jelas levelnya itu level industri swasta. Kemudian mungkin ada level co-firing yang lain yang berbasis misalnya sodas atau tadi pupuk gergaji dan mungkin dari sampah. Dan itu pun kemudian siapa yang punya kemampuan untuk bisa melakukan pengelolaan, pengumpulan untuk dalam skala itu sebagian besar swasta. Nah, justru yang kemudian atau pada level itu BUMD ya, karena BUMD punya manajemen dan sebagainya. Yang kita harapkan sebenarnya dari konsep listrik rakyat adalah bagaimana kemudian masyarakat bawah yang mungkin diwakili oleh institusi misalnya BUMDes atau koperasi ya, sebenarnya kan kalau kepemilikan atau ownership yang kemudian bisa langsung menyentuh level bawah adalah koperasi yang di level tadi ya, desa, bukan koperasi di level nasional. Kalau level nasional mungkin beda lagi isunya. Nah, tapi tadi BUMDes atau koperasi yang ada di daerah itu bagaimana dia bisa berperan. Nah, ini yang sebenarnya pengen kita dorong, dan ini juga yang saat ini saya kira beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PLN, kemudian juga oleh kerjasama antara pemerintah pusat ya ESDM, kemudian kerjasama dengan provinsi DIY untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Gunung Kidul dalam rangka penanaman biomas untuk co-firing. Jadi tidak semua untuk co-firing, tapi bagian yang kemudian bisa untuk co-firing dijadikan pellet, kemudian digunakan untuk PLTU di Pacitan. Tetapi bagian yang masih nilai ekonominya lebih tinggi ya kemudian untuk tujuan yang lain. Dan ini saya kira memang kemudian yang perlu didorong, artinya kemudian pemberdayaan masyarakat itu kemudian menjadi tanggung jawab siapa, pihak siapa. Ini harus menjadi kewajiban bersama, karena kalau tadi ini dibebankan kepada PLN atau sebagai tadi off taker, ini akan nanti kemudian kembali kepada biaya di BPP itu kan. Jadi sekali lagi memang kemudian butuhkan keterlibatan semua pihak dan peran tadi. Semua pihak itu mulai dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang mungkin punya akses lebih besar untuk membina masyarakat bawah sampai ke level koperasi, BUMDes. Kemudian mungkin Kementerian Kehutanan karena akses misalnya untuk izin hutan tanaman rakyat misalnya, energi rakyat itu kan izinnya harus dari Kementerian Kehutanan. Kemudian dari Kementerian Perindustrian, dia harus bisa membina dari sisi kualitas yang dihasilkan, karena kan standarisasi dari produk pellet dan sebagainya itu misalnya kandungan kalorinya berapa, itu Kementerian Perindustrian bisa masuk untuk membina. Nah, ini saya kira memang kemudian seperti yang disampaikan Bu Santi tadi, perlu mapping stakeholder, aktor-aktor yang kemudian dipastikan supaya sebuah program itu jalan, itu siapa yang harus bertanggung jawab. Dan tidak hanya jangan satu, karena kalau satu itu ya mesti akan ada banyak hambatan yang kemudian begitu gagal, udahlah ini. Nah mungkin itu sebagai gambaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarjia. Lanjut langsung ke Pak Dodi mungkin silakan. Baik, terima kasih. Pertama mungkin tentang subsidi tadi. Saya nggak mengatakan bahwa harus subsidi, tidak. Di Eropa, Amerika, Australia dilepas pasar untuk bahan bakar kendaraan. Tetapi power plant, power supply itu masih. Gitu. Jadi ada bagian yang memang masih dihandle oleh negara. Negara mengatur dan benar. Good, gitu. And strong government. Jujur dan powerful gitu loh. Undang-undang cuma siapa yang pernah didenda
membuang sampah 50.000, nggak ada. Semua daerah punya perdanya itu. Soalnya itu, nggak ada yang pernah. Ya, jadi teman-teman di ITB, di UGM, di teknik pasti bisa itu sekarang. Nah, dulu ada Puskesmas Posyandu, kebetulan dosen saya yang bikin desainnya di Bappenas, almarhum ya, Pak Soleman Supardi. Dia anak buahnya Pak Wijoyo di Sastro masih. Itu dipotong Pak, birokrasi, bukan lewat Pemda, tapi dari Presiden Impres. Semua daerah bangun SD Impres. Puskesmas Pustu Posyandu. Begitulah caranya, pelayanan kesehatan. Kalau kita punya goodwill yang bagus dari government, kenapa nggak bisa? Produksi energi berbasis komunitas. Tenaga air bisa, solar bisa. Saya cuma mikirkan mereka yang di pulau-pulau itu nggak bisa pakai jaringan transmisi, susah Bu. Nggak bisa diinikan. Jadi energi itu nggak bisa dipindahkan dengan pengangkutan. Sumbernya, begitu pengangkutan sumber energi itu bisa dilakukan, menjadi komoditi dan ada fraud di pasar. Nggak ada pasar yang sempurna. Nggak ada pasar yang sempurna. Ya, semua ingin ambil untung besar. Kalau nggak di pembeli, ya penjual. Gitu. Sekarang siapa yang powerful? Dia yang menang. Nah, maksud saya, subsidi secara berkeadilan itu tepat. Ya. Bukan harus sosialis, enggak. Saya kira nggak harus. Tapi tepat seperti tadi. Pada saat apa BLT dalam kondisi rakyat, memang siram uang supaya nggak ribut. Supaya nggak gejolak, betul. Caranya begitu. Ini benar ya Pak JK. Transisi minyak tanah ke gas, siram uang, kasih kompor, udah nggak ribut. Tapi bisa sekarang orang tergantung sama gas. Gitu. Nah sekarang kita mau bikin apa? Solar. Tenaga PLTA air skala kecil misalnya. Why not? Gitu. Memang ada sumbernya. Dan itu nggak tergantung pada market. Gitu. Jadi kalau semua dilepas market, kasihan yang di bawah. Jadi ya berkeadilan apa indikatornya? Indeks konsumsi energi. Rata nggak? Saya ingat waktu kuliah sama Clem Tisdale dulu ya, di ahli environmental economics. Orang Jepang mengkonsumsi 6 kali dari rata-rata konsumsi energi dunia. Tapi dia nggak punya sumbernya sama sekali. Dan dia bayar murah untuk konsumsinya. Kerusakan lingkungannya dia nggak tanggung. Kita, negara produsen, dia yang nanggung, dan hasilnya diekspor ke sana. Dia membeli dengan harga murah, dengan itulah ketidakadilan. Siapa yang bisa merubah itu? Nah, bisa nggak kita sekarang pinter? Jangan kita jual sumber energinya, kita jual energinya. Ke Singapura jual listriknya, jangan gasnya. Misalnya seperti itu. Batu bara kita ekspor kotor, jangan kita pakai. Ya, gas, batu bara nambangnya kotor, pembakarannya kotor, semua ada polusinya. Gitu ya. Tapi kalau gas mungkin lebih bersih. Nah itu yang kita pakai, kita hemat-hemat. Jadi saya kira kalau memang bagus tadi ya, mudah-mudahan ini harapan. Tapi teman-teman tuh gregetan gitu dia. Lihat ini apa sih dagelan gitu ya. Semua orang tahu tapi ya begitu lagi. Kasihan teman-teman yang produksi ini ya. Saya temannya Pak Rudi, saya udah di tambangan tapi ya. Pak Budi Sulistyo, wah itu udah keras banget tuh. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi memang yang utama itu tetap ada di will ya dari atau keinginan dari pemerintah sendiri, karena jawaban-jawaban dari permasalahan yang sudah kita buka tadi di awal sebetulnya sudah ada ya. Cuman mungkin kapan dan siapa yang harus berperan itu masih belum teridentifikasi atau terformulasikan dengan baik. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan IP bisa melanjutkan diskusi kita, karena saya tahu ini diskusi tanggung ya kalau selesai di sini. Ke depan IP dan mungkin ALMI bisa membuat sesuatu dari apa yang sudah dilakukan oleh para pakar maupun timnya di ITB, di UGM, di UI, itu di mana Pak? Ya di swasta, itu bisa kita rumuskan menjadi satu rumusan yang lebih komprehensif bahwa jawaban-jawaban itu ada, dan yang penting roadmap. Kapan kelompok tertentu harus muncul dan di mana perannya dan siapa saja yang harus diikut sertakan dan siapa yang tidak boleh ditinggalkan, itu juga mungkin penting untuk menjadi bahan rumusan kebijakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Prof. Dodi, Prof. Sarjia, Prof. Retno, Bu Retno, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah antusias sampai selesai kali ini. Kita masih ada satu sesi ya Mbak ya. Kita berikan aplaus kepada para pembicara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu narasumber dan Ibu moderator. Bapak mohon menunggu sebentar Bapak. Iya, mohon maaf. Ya, karena Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi yang di ruang sebelah bisa bergabung, ya. Nanti akan Iya, silahkan bergabung dengan kalau iya. Kalau untuk Bapak Ibu pembicara udah disediakan tempat duduknya.